Wawancara Jessica Wongso di stop, kasus kopi sianida makin dinilai janggal. Komentar saya atas kasus itu dari dulu adalah tidak diterapkan prinsip beyond reasonable doubt. Tidak diterapkan prinsip harus ada 2 alat bukti sebelum seseorang dipidana, tapi lebih menonjol keyakinan hakim. Yang penting Jessica melakukan pembunuhan terhadap Mirna sudah terbukti. Ya, dia meracun Mirna dengan sadis dan seterusnya. Saya ada botolnya tuh kan dipakai. Botol yang dipakai untuk Ngeracun, kelihatan mirip. yang menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak, saya menduga botol itu. Nyomang santai people. Kabar gagal bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi Mamang in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santai, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya. Aku tadi scroll TikTok nyari bahan. FYP-nya ini lagi rame soal kasus Jessica Wongso atau bisa dikenal dengan kopi sianida yang sudah berjalan 7 tahun lalu gitu. Ke blow up lagi. Kenapa sebabnya gitu. Aku cari-cari, searching dilihat-lihat. Aku mikirnya ada kayak menurutku ya ini biasa dari pandangan netizen ya. Kita hanya pandangan netizen biasa. Aku ngeliat kayak ini ada 2 kemungkinan nih. Apa tuh? Yang pertama, apakah ini blow up-nya ini adalah S3 marketing? Oke, untuk apa ya? Ya untuk menambah jumlah penonton gitu kan, semakin banyak yang penasaran. Karena kan katanya akar permasalahannya ini berawal dari film dokumenter ini gitu yang ada beberapa kejanggalan, nanti kita jabarin juga. Jadi opsinya tuh antara S3 marketing atau kebenaran yang lagi mencari jalannya sendiri. Gitu. Karena kan yang setahu kita mah kebenaran kan gak bisa ditutupin ya, pasti mencari jalannya dia untuk keluar gitu. Nanti gimana nih menurut Santai People? Nah, pertama kita meluncur dulu ke era.id nih, meluncur. Captionnya sih janggal, kasus kopi sianida Jessica Wongso rame lagi gara-gara dokumenter Netflix Ice Cold judulnya gitu. Kita sejujurnya juga ngelihat trailer tapi belum nonton. Iya. Ini apa saja kejanggalannya? Mungkin di era ini menjabarkan sedikit kejanggalannya nih ya. Kita lihat nih. Sudah 7 tahun berlalu kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali jadi pro kontra karena dinilai janggal. Ceki people. Play. Wawancara Jessica Wongso di stop, kasus kopi sianida makin dinilai janggal. Jadi gini, udah 7 tahun berlalu kasus pembunuhan Mirna Salihin rame lagi nih gara-gara film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold. Gak sedikit loh yang jadi ragu kalau Jessica Wongso tuh pembunuh Mirna karena kurangnya bukti dan beberapa kejanggalan. Apalagi Jessica tetap dinyatakan bersalah meski motifnya sampai sekarang juga belum jelas. Terus anehnya lagi, di tengah wawancara Jessica di film dokumenter itu tiba-tiba petugas lapas minta wawancaranya stop karena dinilai terlalu dalam. Ya pas itu sih Jessica lagi cerita soal media dan ketidakadilan atas kasus pembunuhan ini. Nah, gara-gara rame, Ditjen Pas Kemenkumham Rika Aprianti pun klarifikasi soal wawancara itu. Katanya sih izin liputan narapidana gak diberikan karena gak terkait pembinaan. Tambah lagi wawancaranya itu dilakuin sekitar Februari 2022 lalu atau pas pandemi yang serba dibatasin kunjungannya nih. Tapi emang ini dokumenter malah jadi makin nimbulin pro kontra dan spekulasi baru. Ada yang tetap yakin Jessica lah pembunuh Mirna, tapi ada juga yang gak setuju kalau Jessica salah. Bahkan malah gak sedikit yang curiga sama ayahnya Mirna loh. Bahkan malah ada yang nilai kalau Jessica ini dijadiin tersangka buat ngejaga citra penegak hukum aja. Apalagi masih banyak kejanggalannya. Aduh, ini kisah kopi sianida udah kayak drakor yang banyak konspirasinya ya. Bikin puyeng. Menurut lo gimana Ramania? Bikin puyeng, banyak spekulasi, banyak yang beredar. Apalagi yang tadi tuh bisa langsung di counter ya. Yang tadi apa perwakilan yang bilang itu kan dilakukan saat 2022 tuh Februari pada saat Covid. Jadi banyak pembatasan segala macam untuk kejawab kenapa di stop gitu wawancaranya. Yang padahal kalau aku ngeliat tadi cuplikan dokumenternya, wawancaranya tuh online gitu. Oh iya? Ya, jadi kayak itu kebantah sendiri gitu. Karena kita nggak ada kunjungan kan kita wawancaranya online gitu. Karena kalau dibilang masalah kunjungan dibatesin karena pada saat zaman Covid ini wawancaranya online. Nah menariknya netizen nih pada kayak bilang, pada saat itu belum rame sih TikTok gitu. Jadi belum banyak intel netizen gitu. Yang berhubung sekarang ke blow up lagi, intel netizen banyak nyari jejak digital. Seperti biasa, intel netizen kita jago banget nyari jejak digital. Ini salah satu sampel yang meluncur.
Nih ke yang ini dulu ya. Yang anehnya kenapa Jessica nggak boleh interview padahal tahanan yang lain katanya boleh, bahkan seorang teroris, tapi Jessica kok nggak boleh, kenapa? Nah ini ada sedikit cuplikannya, semoga kita nggak kena klaim. Kita percepat. Nah online nyo via webcam gitu. Jadi kayak apa yang mendasari kunjungan dibatasin gitu, sedangkan ya via webcam ya. Aku nggak tahu, mungkin satu orang datang bawa laptop, konekin Zoom, ngobrol dah sambil di record gitu. Oh ini tuh Zoom. Aku pikir tuh kayak dia yang nanyanya memang di belakang kamera jadi nggak kelihatan gitu loh. Tadi aku sih baca ini via webcam via online nanyanya itu. Jadi itu yang ngebantah tudingan kalau ya kan pada saat COVID dibatasi. Cuman balik lagi kan ke opini masing-masing gitu kan. Terus ada lagi jejak digital meluncur. Terus ini katanya saat ayah dari almarhumah Mirna yang lagi diwawancara, yang kata netizen tuh bikin gemes nih, caption aja bikin gemes aja gitu. Bahkan di komennya bapaknya Mirna cocok temenan sama si Dodot. Dodot sederajat tahu dong. Dedi. Emang kayak gimana sih jejak digital interviewnya, ceki Biwa? Play. Yang penting Jessica melakukan pembunuhan terhadap Mirna sudah terbukti. Ya, dia meracun Mirna dengan sadis dan seterusnya. Kalau hukuman di dunia relatif, ya, tapi nanti di akhirat lihat Allah akan berbuat apa terhadap dia. Ya, secara tidak langsung dia sudah dihukum secara moral di dunia. Nanti di akhirat, ya kita bicara lain lagi, itu Allah punya sukma ya, kita nggak ngerti. Tapi ini keluarga saya kasihan kehilangan Mirna. Dan hari ini Allah melihatkan mata kita semua bahwa Jessica betul-betul membunuh Mirna. Kan dari awal ILC sampai sekarang saya pantau ini ya, sampai dipantau Kompas yang begitu terus menerus ya, terbuktilah sudah. Yang penting Jessica melakukan pembunuhan terhadap Mirna sudah terbukti. Nah, dari statement yang tadi tuh yang barusan diulang lagi, yang penting Jessica melakukan pembunuhan terhadap Mirna dan sudah terbukti. Itu menariknya, ini ada netizen yang ngeh juga nih ya. Dari judgement statement kayak gitu, tapi ada komenan nih, yang penting Om itu ndak mau anaknya diotopsi. Gimana mau tahu ada apa diracun atau apa, yang penting Om itu dapat asuransinya Mirna. Jadi langsung belak-belakan nih netizennya. Jadi pada saat 7 tahun yang lalu itu dari netizen yang masih mengingat tuh kayak, lah kan lu yang nggak mau diotopsi gitu. Iya. Gimana mau tahu detail dalamnya bener-bener keracunan atau enggak? Sedangkan ada beberapa jejak digital yang bilang para ahli yang tidak menemukan adanya cyanida itu dicek 70 menit setelah nggak ada gitu kan. Setelah dia nggak ada itu nggak ada kandungannya gitu. Menarik banget sih ini. Terus langsung disurutin ke ini asuransi, katanya Om itu dapat asuransi Mirna karena ada postingan ini juga nih meluncur. Ini posting sama Indonesia Netizen nih, sebuah screenshotan artikel ya, walaupun ini nggak ada detailnya, disayangkan juga nih ya. Ada captionnya, pengacara Jessica nih ya, ada yang ingin dapat asuransi Mirna yang sebesar 5 juta US dollar. Wow. Ini postingan lama di 4 Maret 2016. 5 juta US dollar. Kalau pada saat itu kita turunin deh 10.000 aja dolar gitu kan. Itu banyak banget loh. Iya, banyak 50M. Di sini ada sedikit kutipan dialognya ya. Saya curiga ada asuransi jiwa atas nama Wayan Mirna dengan jumlah besar di luar negeri. Kalau motif maka dapat asuransi 5 juta US dollar itu. Kata dia sejak dihubungin data. Ini ada pembelaan dari pengacaranya ini ya, pengacaranya Jessica gitu. Nah ini ada menarik, ada komenan juga dari Ari Chuan. Mirna saat di klinik masih stabil kan, pas udah dibawa lakinya sama Hani langsung meninggal di jalan. Jadi banyak banget spekulasi ini, ke apa lagi? Balik lagi aku tekenin. Aku mikir ini part of S3 marketing untuk menaikkan views Netflix, atau ini emang kebenaran yang sedang mencari jalannya aja gitu. Walaupun sudah 7 tahun berlalu, ya memang disayangkan pada saat kejadian ini kan belum rame TikTok gitu. Beda kalau waktu kayak apa almarhum Brigadir J. Itu kan udah rame TikTok juga tuh. Wah, blow up sana sini, dipantau semuanya sama netizen kasusnya. Jadi lu mau nggak mau lempeng gitu. Bahkan ada juga netizen yang menyangkut pautkan dengan
permasalahan Brigadir J gitu, walaupun tidak tersangkut secara langsung gitu. Karena apa? Karena pada saat kasus ini, ya Allah serem banget ya. Kebetulan ini mah mungkin ya yang bertugas ini meluncur. Ini diposting sama Jeffrey Hutape ya. Captionnya menolak lupa 7 tahun berlalu. Ceki people. Play. Dari semalam kami tetapkan tersangka. Ya. Kami gelar perkara dari hasil konsultasi kami dengan Kejatim. Gak mau banyak-banyak soalnya takut kena klaim ya. Tapi bisa dilihat komen-komennya sendiri. Nih Mamang kasih kesempatan Santuy People buat baca komennya gitu. Gak enak kalau Mamang ngebacain mah kan. Santuy People pada bisa baca nih kayak ini contohnya. Tuh. Jadi kayak connecting the dot gitu. Oh pantesan. Bahkan kalau nonton dokumenternya ya, aku ada cuplikannya, sebenarnya itu nggak akan bisa dinaikin karena takutnya kena klaim. Lumayan panjang. Ada seorang itu entah siapa ya, bukan pengacaranya, pokoknya siapa gitu ya. Dia kenal dekat juga sama Jessica. Dia lagi terbaring sakit gitu. Itu statementnya tuh tajam banget kalau nggak salah tuh. Dia bilang tuh yang mereka, kalau nggak salah, maaf kalau salah ya, yang merekayasa ini semua sekarang lagi kena karmanya. Terus aku flashback, emang siapa sih yang terduga yang merekayasa gitu? Iya. Oh ada tuh ini. Emang apa sih sekarang lagi jalan karmanya? Iya sih. Gitu. Cuma balik lagi, Mamang selalu mikirin netralnya ini part of S3 marketing ya untuk naikin jumlah views ininya filmnya atau ya memang kebenaran yang lagi nyari jalannya aja gitu. Iya. Ini Mang kalau sampai ke up lagi terus kayak ada penyelidikan ulang segala macam, ini aku jadi keinget kayak film Miracle in Cell number 7 ya kalau. Number 7. Iya, cuman bedanya kan sekian tahun terbongkar fakta sebenarnya gitu. Jadi mirip-mirip itu kalau misalnya. Ya mungkin Pak Mahfud mau gitu atau siapapun itu mau tuh yang mau nyalek-nyalek kan bentar lagi pemilihan gitu. Maksudnya kayak unjuk gigi sekalian tunjukin powernya gitu. Biar langsung ke highlight sama netizen. Siapa tahu. Menarik, ada tanggapan dari Hotman Paris meluncur. Ininya, ceki people. Play. Kasus Jessica racun sianida viral lagi setelah tayang di filmnya di Netflix. Komentar saya atas kasus itu dari dulu adalah tidak diterapkan prinsip beyond reasonable doubt. Tidak diterapkan prinsip harus ada 2 alat bukti sebelum seseorang dipidana, tapi lebih menonjol keyakinan hakim. Di Eropa dan juga di Amerika, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti ini kalau buktinya masih ragu-ragu, kalau buktinya reasonable doubt. Harus absolutely beyond reasonable doubt. Artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Artinya harus ada bukti telak. Dalam kasus Jessica, bukti itu tidak ada telak. Saya tidak tahu ini apakah kesalahan siapa ini. Apakah tim pengacara atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, pada waktu ada saksi ahli didatangkan di persidangan yang memberatkan Jessica, saksi ahli tentang racun tersebut berani mengatakan bahwa racun tersebut diletakkan tanggal sekian, jam sekian. Padahal dia diperiksa sebagai saksi. Dia memeriksa racun tersebut sudah hampir beberapa minggu setelah kematian almarhum. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tahu jam berapa diletakkan itu racun? Hanya Tuhan yang tahu apakah ada racun dan apakah diletakkan jam berapa. Tapi memang kesaksiannya itu dibuat sedemikian rupa agar dia mengatakan jam sekian racun tersebut diletakkan, karena memang jam segitu bersamaan Jessica sudah ada di meja. Jadi seolah-olah sudah ada Jessica di TKP pada saat racun tersebut dimasukkan dalam gelas, sehingga tentu orang akan beranggapan satu-satunya yang diduga meletakkan adalah Jessica karena jamnya bersamaan. Itu saya protes keras itu, karena tidak mungkin ahli bisa mengetahui jam berapa racun tersebut dimasukkan kalau dia hanya sebagai ahli. Hotman Paris. Nah itu dari pandangan pengacara ya, pengacara kondang Bang Hotman ya, yang dari awal dari 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu memang sudah menentang kayak
belum cukup bukti kok udah main ponis aja gitu, kok kayak terkesan terburu-buru ya. Cuman balik lagi pada saat itu belum ada yang namanya the power of sosmed, belum kencang gitu. Udah ada tapi nggak kalau sekarang kan powerful banget gitu betul. kan. Blow up sampai ke atas, mau nggak mau dipantau semua netizen gitu kan. Tapi ini aku sebenarnya dulu nggak terlalu ingat kasusnya. Ini aku mau nanya sama Mamang. Tapi dulu tuh sempat di ini nggak sih? Itu kopinya habis atau enggak? Atau ada sisa? Nggak terlalu ngenyok. Aku juga kalau nggak salah itu nggak terlalu habis karena kan dia bilang ada aromanya yang kecium gitu, nggak habis gitu. Tapi itu sempat kopinya dicek nggak sih kayak beneran terkandung cyanida atau kayak gitu nggak sih? Udah lupa aku, nanti biar tugas netizen yang mencari jejak digitalnya ya. Pokoknya yang aku ingat itu ada beberapa pemeriksaan yang menyatakan kalau di dalam tubuhnya tidak terkandung cyanida gitu. Justru aneh dong kalau kayak gitu kan ya. Makanya tapi kan clear dalam artian udah ada sampai putusan gitu kayak berproses. Ya kali gitu kan, zaman dulu kan aku mikir ya kali ada permainan gitu, nggak mungkin dong gitu. Ya iya kan waktu itu. Iya. Sekarang juga mikir gitu. Iya betul. Nih kita ke nextnya nih. Cus. Nih nggak usah lama-lama, kita ke ini lastnya aja tentang kasus yang lagi blow up lagi. Habis kita ke intermezzo aja. Bukannya memang takut tapi memang sieun. Sama aja dong. Sama wae ya. Wedi. Seru wae gitu. Ini ada jejak digital balik lagi. Nah, netizen tuh paling jago soal jejak digital. Ini ada jejak digital yang katanya kalau di search-nya, di kolom search-nya ayah Mirna keceplosan. Kok aku muncul search kayak gini? Aku cek aja, ada muncul ini yang paling top search-nya ya. Oke. Apa sih ceki-ceki people? Play. Saya ada botolnya tuh yang dipakai. Botol yang dipakai untuk racun, kelihatan mirip. Yang menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak. Saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari itu? Australia. Kecil, jadi sampel daripada perfume. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset. Saya kalau di perusahaan saya itu saya jarang meleset. Kalau saya ngomong ini biasanya ya, ini bukan dukun, tapi saya tebak aja. Dan Bapak menduga seperti itulah botol. Iya, buktinya nanti lihat aja Jessica, saya buktikan juga. Yang tadi Bapak bilang dari Australia? Kita tidak lihat, tapi saya kok insting itu. Oke. Karena waktu saya tanya kepada ahli toksikologi, ini segini pas nggak? Pas. Wah itu saya kaget tuh. Wah pas. Waduh, oh gitu tebakan saya benar nih kali. Jumlah yang masuk yaitu 15 gram per liter air. Nah, yang ada di kopi Mirna itu 2,98 sekian lah begitu. Ya karena kan sedikit kan kalau di gelas, kalau bukan seliter. Tidak sampai seliter ya. Sekarang kalau mau ditanya, kenapa kata si Otto nih, kenapa kok di botol, ya? Ditampungnya di botol. Ya. Kenapa yang di gelas kagak ada? Nanti biarlah orang lapor yang menjawab. Saya cuma kasih sedikit aja ilustrasi. Lapor waktu menyita itu dari Tanah Abang kepada Polda, hanya dia cuma perantara bawa ke Polda. Itu saya juga nggak tahu, yang tak saya lihat, saya ada botol. Bentar dulu, aku kok bingung sih. Saya ada botolnya, tapi saya nggak lihat. Terus gimana? Saya ada botolnya persis itu. Tapi dari mana? Dari Australia nih. Iya. Taunya dari mana ya? Insting gitu. aja. Insting saya tidak pernah meleset. Cuman aku bingung sih. Bingung kenapa kalau? Iya itu tadi bilang saya ada botolnya tuh. Terus Bapak ada botolnya. Ya insting saya begitu. Terus itu katanya, tapi saya nggak lihat itu botolnya. Gimana aja saya ada botolnya tapi saya nggak lihat, atau gimana? Kayak gini dong, kayak misalnya ini plosa gitu, saya punya tapi saya tidak lihat gitu, atau gimana sih nggak ngerti aku mah. Cuman di sini yang jadi fokusnya aku bikin salvok ya. Kalau di compare dengan apple to apple ya, ayah sama ayah. Kita compare dengan ayah dari almarhum Brigadir J dengan posisi orang tua yang kehilangan anaknya, dizolimi, kehilangan anaknya gitu. Kayak terlalu apa ya? Nggak tahu ya, mungkin ketegaran orang beda-beda gitu ya. Nangkep kan maksudnya kan? Iya. Ayah almarhum Brigadir J gimana, selemes apa diwawancarai gitu, kayak
gue nggak mau sotoy, gue serahkan. Iya. Sama yang memang lebih berpengalaman gitu kan. Dari gue pengennya begini bukan yang gue punya alat, gue punya ini, kayak terkesannya kayak udah menyelidiki sendiri gitu. Iya. Cuman balik lagi aku tekenin, nggak tahu ini S3 marketing atau kebenaran yang lagi mencari jalannya gitu. Iya, cuman aku salfok nih sama komennya dari Project Belamus. Apa kita harus panggil Mirna lewat jurnalis? Ya anjir. Banyak lagi yang balas, lihat 216 itu. Ini masih kita tinggal tunggu aja, kalau misalkan nggak turun kemungkinan besar nih ya case-nya ya akan intel netizen bakal bergerak lagi gitu. Iya. Kayak yang ini, yang apa namanya, yang ramai ada pesan terakhir, ternyata seorang anak gitu yang dia tinggalin di permainan Roblox, pesan terakhir gitu. Kayak gitu ya, mungkin ada petunjuk atau apa gitu ya, nanti bisa dicari sama intel netizen gitu, yang kemudian di blow up entah di TikTok ya, pokoknya di persosmedan gitu, karena sekarang kan power of sosmed gitu ya. Nyo, kita ke intermezzo aja ya Nyo. Bukan memang takut, bukan memang tapi siun. Luncar intermezzo. Nyo, ini main kesukaan Nyo. Oke. Karena bacot, ceki people. Play. Ini kira-kira mau ngapain? Mau makan kalau kata aku mah. Iya kayaknya. Dia ngeliat udah megang ini karena pakai ini juga kan buat makan kan. Ya udah lucu banget lagi. Kalau aku kayak iya ayo makan ayo. Ayo. Enggak sabar banget mainnya. Ini kita kasih nextnya. Cus. Nah kalau ini ada diari apa? Oyen katanya, diari Oyen, diari Meng, ceki people. Play. Bon dulu whiskas 3 biji ya. Kayak biasa. Ntar gua bayar dah na depan. Jangan sombong lu. Mau gua tandain jok motor lu. Hei, tolong deh. Hei, tolong. Astaga. Tolongin apa? Malah ngerekam. Ya Allah, malas merekam. Yuk, no. Bisa gua sendiri juga no. Tak perlu lu bantuin lo. Kagak mau main. Gua kan udah bilang kagak mau main. Dengar kagak sih lo, gua gak mau main. Gak mau, lepas gitu. Malah direkam. Kan jadi masuk lagi pupnya. Kagak jadi keluar. Pinter banget ya. Misi ya Pak Bu. Nih. Ruang dokter anaknya sebelah mana ya? Biasa anak saya panas. Jajan es terus. Ini kayaknya menarik ya. Kan yang nyembunyi. Menarik kayaknya. Nanti kalau kita bikin kayak gini di TikTok gitu, kita voice overin gitu ya. Mama pakai bahasa Sunda meren, nyonya pakai bahasa Jawa. Itu menarik sepertinya ini. Boleh bisa jadi ide juga nih. Kita kasih ke nextnya. Cus. Ini Nyo, ini katanya pertama kali orang pakai monitor CCTV ya buat nyari kucingnya. Iya, buat ngecek kucingnya ya. Ceki people. Hey. Oke, ini audionya lagu. Di mute. Karena ada CCTV yang bisa dikontrol. Di mana nih Meng gua gitu. Tadi ada pergerakan di kanan. Iya. Gimana? Kucingnya mungkin lihat. Apa lu bergerak? Lu siapa gitu. Mungkin dia nggak tahu kan ya, karena matanya sinis banget tuh. Iya, kayak nyariin ya gitu atau bisa jadi. Enggak, dia kan pasti ngik. Apa lu bergerak? Hei, apa Anda bergerak? Dan lucunya penonton ada yang kaget Nyo. Dari Miss B ini ada yang kaget katanya. Meng, ya Allah, tolong. Lucu banget lagi. Mengnya ya. Terus kayak mukanya udah merhatiin gitu kan. Apa lu goyang-goyang? Siapa gitu, tolong lah. Nih Nyo, kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nyo, ceki people. Play. Okay, if this works, I can make a copy of this kitten. Oh, mau di copy. Dimasukin. 4. Tadi copy 4. Namanya copycat lagi. Ini kita mute lagu, terus keluar 1. Oke. Oh, 2. 3. Nyangkut. 4. 5. Oh, yang aslinya keluar gitu. Ya. Oke, siap ya, memang mirip semua sih ya. Nah, tapi balik lagi aku tekenin ke Nyonyo gitu, ke Santin, ini cuman gimmick doang, nggak ada mesinnya, nggak ada beneran gitu. Jangan sampai jadi pengen cari ini mesin pengkopi kucing gitu. Nggak gitu. Tapi kalau ada aku mau sih. Iya, tapi kan nggak ada ya. Jadi kan ada tuh kucing tetangga yang cakep tuh. Kan kita nggak punya. Aku kopi aja biar kita punya ya kan? Iya, kan balik lagi aku bilang ini mah gimmick, nggak ada mesinnya.
Pang kopi. Ini makan makhluk hidup ya. Siapa tahu ada. Enggak ada. Kalau ada udah dibalangin mesinnya, udah enggak ada, tolonglah. Ini kita meluncur kelasnya. Cus. Nih yo, kelasnya. Ada wujud asli VTuber yang ditangkap karena mungkin dibilang penipuan atau apa nih. Ceki pipa. Play. Tunggu, ulang, aku mau denger lagi suaranya. Gedemnya cowok banget ya. Jadi virtualnya tuh Chibi, suaranya gemes-gemes aslinya nih. Virtualnya Chibi, aslinya kolosal. Coba Mamang bisa nggak gitu? Nggak bisa atuh, gimana? Nggak bisa atuh, tolonglah. Aduh. Jadi VTuber tuh ya virtual YouTuber gitu ya, pakai wujud virtual. Cuman siapa sangka ternyata bener-bener biasanya gitu kan, tampangnya tidak tapi masih satu genre. Ya VTuber cewek, ya memang cewek aslinya. Kalau ini kan di suaranya itu kayak cewek-cewek gemoy, imut gitu, lucu. Aslinya mas-mas ini, mas-mas kolosal ya kan, jelas-jelas penipuan mungkin ya, makanya dilaporkan gitu oleh tadi orangnya nih, posisinya lagi di borgol gitu. Orang sampai shock, tolong lah. Aku taunya Mang, kalau apa sih namanya, mic itu kan ada yang voice changer otomatis kan. Ini enggak, dia nelen voice changer langsung. Oh, nelen ya. Oke, siap. Tolonglah. Ya aku harus kirim ke temanku nih, kebetulan temanku ada yang VTuber juga gitu. Tapi dia beneran cewek, beneran cewek. Aku wah kalah lu sama dia lu. Kalah imut suara lu gitu. Tolonglah, Mas, tolong. Tampang serem, suaranya imut dah. Udah lanjut, kita meluncur ke Super Tank saja, meluncur. Cus. Yo, Super Tank kita kali ini ada 2. Nggak bisa gue begitu. Yang pertama kita buka dari Alfi Agatha Viana Fibrilly Queen. Nitip lapak dulu ya, ntar diedit lupa sepertinya atau tidak sempat ke Alfia. Next jejak anak kos, penumpang nimbrung di sini ya. Soal siapa yang bantu renovasi warung Bang Madun, sebenarnya bukan saya. Oke, jejak anak kos udah klarifikasi ya. Oke. Terus saya punya saran nih, gimana kalau si anak bullying, si ahli pencak silat kita sparingin sama si Omai, si ahli pencak tok kayak udah. Gue coba dia yang punya lapak, atur nuhun, jangan lupa besek berkatnya dibawa katanya. Yuki Kuran. Mak Lampir sendiri nggak mau makan kotoran udang, tapi oke kalau orang lain yang makan kotoran udang. Berarti emang dari hal yang simpel aja dia itu kelihatan jahat. Soal kasus bullying, heran aja tukang bully disanjung. Gak heran banyak kasus bullying di plus 62. Makanya nanti lu punya prestasi, lu punya kuasa gitu. Gimana tuh? Nextnya Marsha, numpang lapak kakak, punya prestasi bagus, alhamdulillah malah. Tapi kalau tidak dibarengi dengan akhlak ya sama aja. Betul. Ibaratnya dibilang minus ketemu dengan plus ya hasilnya minus. Tuh Tuan Nugroho, malam Balvi Agatha numpang lapaknya. Selamat buat Nyakopsa alias Bang Madun di atas renovasi warungnya. Omai ya beda di omongan, beda di tindakan. Oke. Ya kalau anak remaja belajar ilmu bela diri seharusnya ya begitu ya. Enggak begitu ya. Ada basic segala macam. Iya emang basicnya pengen bullying aja dia mah ya. Mondonya memang untuk sepupu saya yang kemarin telah meninggal ya, semoga khusus khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Salam S3P buat semuanya. Nextnya V-Rainer. Numpang lapak ya, kayaknya ada klan baru dah nih. Bukan cuman klan bubur diaduk dengan bubur nggak diaduk, tapi ada klan baru, tai udang dibuang dengan tai udang nggak dibuang. Tai dibuang. Ya Allah, tai loh itu. Nextnya tukang sauna hajatan, numpang lapak Alfia. Mang aneh setuju sama Mamang soal guru yang menjelaskan prestasi, mungkin saking panik dan grogi dan kaget makanya dijabarkanlah prestasinya itu yang harusnya di stop sampai saya kaget soalnya. Iya, kok malah gini? Ya malah dijabarin. Sebenarnya maksudnya nggak ke situ, cuman nggak ngerti aku kenapa jadi malah dijabarin. Cruella. Agak gedek dengar statement Ibu Kapsek. Kaget dengar si pelaku melakukan perundungan. Ya nggak harus diceritain panjang lebar soal prestasinya, cukup bilang aja nggak nyangka. Ini malah kesannya kayak nggak punya empati ke si korban dengan bangga-banggain prestasi pelaku. Tolonglah, Cahaya Bulan Bintang numpang lapak kakak kayaknya donaturnya relasinya Kodlu Dedoi kan banyak relasi yang kaya-kaya. Oke. Kasihan keluarga tuh jadi bahan omongan tetangga seumur hidup kalau anaknya berulah begitu, hancurin orang sampai hancurin keluarga sendiri.
Tiap kejadian viral pasti ada aja orang yang nyeleneh wadidaw bikin gemes. Betul. Semangat Nyomang Yongs, Novita Murianto. Numpang lapak Kak, sudah terwakili masalah perundungan. Jadi aku mau komen meng aja. Udah aku coba yang maaf. Gak mau dateng Nyomang, cuma oleh aja kucingku. Mungkin ini bahasa kucing bule kali ya. Yang punya aku kan kucing Pak Le katanya. Bukan bule. Oh iya, kita belum nyoba ke Abu. Ya kali maaf gue nyamperin liar anjir. Wanabut ya Omay Farida sumpah munafik mendukung pedagang tai udang tapi nggak mau makan tai udang, tai lo Omay. Iya, jadi kontradiksi ya Jukis. Ya netizen yang akalnya sehat pasti unfollow si Omayones. Mereka pelaku bully yang punya kuasa dan harta di Konoha pasti bakal gunain jutsu pamungkasnya yaitu The Power of Amplop Coklat. Mau dibantu ya gitu. Riki Abdurrahman, videonya ada 2 tapi beda orang di tempat yang sama. Tapi yang satu lagi kayak sparring, kemungkinan geng silat dan itu markas mereka, sedangkan yang pilar-pilar atau viral itu ya gegara percintaan kisahnya. Alah. Nexia Alrido. Oh alah dek Mario dan dia aja nggak anak pejabat bisa digulung sama netizen. Sampai borok keluarganya kebongkar sama semua. Apalagi lu Cil, anak kemarin sore anak pejabat pun bukan. Semoga hukum pidana buat anak-anak direvisi. Soalnya kejahatan yang dilakukan anak-anak udah pada ngeri betul. Tapi di satu sisi positifnya sosmed ya kan, ada positif dan negatifnya. Positifnya jadi kayak apa ya? Kayak kita semua tuh yang menengah bawah gitu kayak berasa kayak ada perlindungan nih di netizen nih gitu. Ya kayak ini contohnya tuh. Jabat dibongkar, netizen mah gak ada takutnya. Yomi Lovers, para pemuli diungkap identitasnya sedetail-detailnya agar jadi jejak digital yang jelas sebagai social punishment. Agar nanti mau nikah sulit, mau pinjam duit sulit, mau kerja sulit, paling bisanya jadi caleg. Intinya sih pendidikan sekarang fokusnya udah gak ke adab dan akhlak lagi. Next ya, sikat. Hero terbaik di ML ya. Iya. Hero terbaik di ML untuk saat ini, banyak skin dan skin yang terbaik, terkeren dan paling cocok yaitu skin baju Shopee. Terima kasih lapaknya dan sehat terus topi mangkok ayam dan topi copa. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan doa kepada Santuy people yang lain untuk komen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonyodan. Mamang, 2 tahun cabut dulu dan ciao.